Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi pada kuliah kita tentang struktur rangka baja. Melanjutkan perhitungan kemarin tentang struktur Gording. Seperti saya selalu sampaikan, sebetulnya sih jika ada bending moment itu pasti ada gaya geser. Oleh karena itu sebetulnya Gording kemarin kita harus mengecek juga terhadap kekuatan geser dan gaya geser yang terjadi pada struktur Gording tersebut, gitu ya. Nah, itulah kenapa eh, kali ini akan saya lanjutkan dengan bagaimana contoh perhitungan kuat geser dari sebuah profil baja. Sama kasusnya kita menggunakan Gording dengan jarak kuda-kudanya adalah 3 meter, kemudian eh, diikat dengan sakrut gitu ya, per jarak 1 meteran. Kemudian hmm, tapi kita kembali menggunakan profil UNP 75 maaf 100 kali 50 yang kecil gitu ya. Nah, dengan mutu baja 240 MPa gitu. Nah, sering saya ceritakan untuk profil UNP dan profil IWF sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dalam perhitungan kuat geser gitu ya. Bedanya hanya ketika pas perhitungan sumbu lemah dari profil UNP dengan IWF itu nanti luas tampang sayapnya berubah. Kalau UNP tentu saja cuma separuh dari IWF luas tampang sayapnya. Karena kan lebar sayapnya IWF kan memang 2 kali lipat daripada lebar sayapnya profil UNP. Tapi secara mekanikalnya, secara rumusnya itu sama. Jadi saya putuskan saya ambil contoh hitungan yang profil UNP saja. Gitu. Lagi-lagi kita diminta menganalisis apakah Gording yang sudah kita pasang ini cukup aman. Mari kita analisis. Sama seperti sebelumnya, Gordingnya diasumsikan ditumpu sederhana ya, jadi bukan bentang menerus, jadi potong-potong per jarak 3 meter secara simple beam gitu. Yang perbedaannya adalah kalau kemarin kita menganalisis adalah bending moment pada simple beam, kali ini kita analisis adalah ini. Nah, gaya geser ultimate gitu. Bentuknya seperti itu karena bebannya adalah beban terbagi merata dan beban terpusat gitu. Seperti yang kita ketahui, yang namanya gaya geser ultimate itu pasti berada di titik tumpuan gitu ya. Apalagi ini simple beam. Jadi kan yang di titik tumpuan adalah gaya geser terbesar. Maka sebenarnya kita bisa bilang ultimate itu adalah reaksi peletakan gitu. Seperti ini bentuknya kalau dilihat dari samping. Jadi ada batang ikatnya per jarak 1 meter. Nah, untuk perhitungannya maka V ultimate sama dengan reaksi di A atau di B sama ya. Itu ya sudah, cuman reaksi di A adalah setengah Q dikali L tambah setengah P. Karena asumsinya beban P itu pas di tengah bentang, maka kan simetris gitu ya. Sehingga sederhana, cuma dari Q dikali L dibagi 2, jadi dianggap kiri kanan sama, lahannya sama. Dan beban P-nya langsung bagi 2, jadi dianggap kiri kanan A dan B itu sama-sama menahan setengah dari P gitu. Nah, sama dengan bending moment, gaya geser pun dipecah ke arah sumbu kuat dan sumbu lemah gitu. Nah ini, jadi pada arah sumbu kuat dari profil itu disebut dengan VY dengan nilai V ultimate dikali cos alpha gitu ya. Sedangkan yang arah sumbu lemah, itu disebut dengan Vx karena V ultimate kali sin alpha. Kenapa kali sin dan kali cos itu karena ini ceritanya alfanya ini itu sama dengan nilai sudut dikecilin nih antara biru dengan merah ini di sini, sehingga yang arah sini adalah arah sin, yang arah sini adalah arah cos gitu. Sehingga nilai arah sumbu lemah itu 1,4 kN, arah sumbu kuat adalah 2,63 kN. Nah, ini yang pertama saya sampaikan. Setelah kita pecah ke arah dua sumbu, maka kita harus menghitung berapa kuat lentur dari sumbu lemah dan sumbu kuat. Nah, pada sumbu lemah yang bekerja menahan gaya geser itu adalah ini. Hanya pada struktur sayapnya saja, tidak pada badan. Elemen yang searah dengan gaya gesernya ke arah sumbu lemah kan. Nah, elemen sayap ini kan memanjangnya searah dengan sumbu lemah gitu. Itu mengapa nanti kuat gesernya itu adalah menggunakan luas penampang AW
W itu sebetulnya sih istilahnya luas penampang web ya, cuman webnya di sini itu adalah sayap kiri kanan ini dua buah gitu ceritanya. Dari tabel profil kita dapatkan nilai lebar lebar profil itu 50, tebal sayap 7,5, tebal badan 5 mili, tinggi profil 100 mm, dan mutu baja 240 mpa. Maka luas penampang yang diarsir ini atau luas penampang sayap itu adalah 2 kali 2 ya. Tebal sayap dikali lebar profil. Nah, di sini ada penyesuaian. Eh, sebelum kesini saya akan tunjukkan dulu alur perhitungannya. Kenapa kok ngitung H per TW gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah kesimpulan teori kemarin tentang perhitungan kuat geser dari profil. Paling pertama kita harus menghitung rasio ketebalan terhadap lebar dari elemen yang menahan gaya geser. Nah, kalau pada sumbu kuat itu kan elemen gaya gesernya adalah elemen badan, maka disebut dengan H per TW. Pertemuan tinggi badan dibagi tebal badan itu dihitung untuk menentukan apakah dia nanti termasuk yang sebelah kiri atau sebelah kanan ini. Jadi gitu. Intinya dari perhitungan ini semuanya itu adalah kita harus menghitung nilai CV atau koefisien geser dua kali. Jadi yang pertama kalau kurang dari 2,24 dia otomatis dicek terhadap pelelehan geser. Jadi CV-nya 1,0 gitu ya. Namun selain dihitung terhadap pelelehan geser, dihitung juga terhadap tekuk dari elemen geser tersebut atau elemen badan. Kalau dalam hal ini elemen badan ceritanya. Nah, kalau rasio lebar bagi tebal kurang dari 260, maka nilai koefisien tekuk KV-nya itu mutlak 5,0 gitu ya. Kalau tidak, maka rumusnya ini. Ini ada di video sebelumnya ya tentang penjelasan apa itu H. Nah, KV ini nanti itu dimasukkan dalam ketiga rumus ini. Nanti kita cari. Ini kan mirip kayak kita ngitung LP sama LR, dia bentang menengah, pendek atau panjang. Nah, kok di sini KV ini digunakan untuk menghitung tekuknya, apakah tekuk plastis, tekuk badan plastis, tekuk badan elastoplastis, dan tekuk badan yang elastis gitu. Kenapa? Nanti tergantung dari sini nanti ada nilai CV-nya masing-masing. Kalau plastis CV-nya 1, kalau yang lainnya maka CV-nya rumus ini gitu. Itu ceritanya. Nah, dari dua nilai CV ini nanti diambil yang CV paling minimum. Baru nanti dihitung kuat geser adalah 0,9 dikali 60% tegangan leleh dikali luas penampang badan yang menahan geser dikali faktor geser atau CV, koefisien geser seperti itu ya.